Bukan apa yang Anda katakan kepada seorang wanita, tetapi apa yang Anda buat, dia rasakan dengan pertanyaan Anda. Tahukah Anda bahwa satu pertanyaan saja dapat membuat seorang wanita mengingat Anda selama bertahun-tahun atau melupakan Anda dalam hitungan menit? Jika Anda seorang pria di atas 40 tahun, pertanyaan ini akan sangat berkesan bagi Anda. Apakah Anda lelah dengan percakapan kosong? Hubungan dangkal yang tidak memuaskan Anda? Merasa lebih banyak memberi daripada menerima? Hari ini Anda akan mengerti cara mengubahnya. Tanpa perlu bicara lebih banyak, tanpa berusaha lebih keras. Hanya dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Saya akan mengungkap 5 pertanyaan terlarang. Mengapa saya menyebutnya demikian? Karena pertanyaan-pertanyaan itu langsung menyentuh jiwa. Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah pertanyaan umum, juga bukan pertanyaan aman, dan juga bukan pertanyaan yang cocok untuk semua orang. Pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan kerentanannya, kepercayaannya, dan jika Anda menanyakannya dengan baik, Anda menjadi tak terlupakan. Pertanyaan pertama. Apa yang Anda pelajari tentang cinta yang tidak lagi Anda percayai? Pertanyaan ini mematahkan autopilot. Pertanyaan ini memaksanya untuk merenung. Jujur, gunakanlah ketika sudah ada rasa percaya, tetapi Anda belum terbuka secara emosional. Seorang wanita menjawab saya, "Dulu saya pikir cinta adalah pengorbanan. Sekarang saya percaya cinta seharusnya membawa kedamaian." Setelah itu, ia mulai berbagi kisahnya, rasa sakitnya, kebenarannya. Semua karena saya mengajukan pertanyaan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan saya bersedia mendengarkan. Pertanyaan kedua. Bagian mana dari diri Anda yang hampir tidak diketahui siapapun dan ingin Anda tunjukkan lebih banyak? Banyak wanita terbiasa dihargai karena penampilan fisik, citra diri, tetapi bukan karena dunia batin mereka. Pertanyaan ini mengaktifkan esensi mereka, bagian tak terlihat mereka, dan jika Anda tahu cara mendengarkan, disitulah koneksi sejati lahir. Seorang wanita mengaku kepada saya, "Semua orang mengira saya kuat, tetapi saya sulit meminta bantuan. Saya tidak akan pernah melupakan jawaban itu." Karena saat itu ia berhenti berbicara dari balik topeng dan mulai berbicara dari jiwanya. Pertanyaan ketiga. Siapa yang membuat Anda merasa tak terlihat dan bagaimana Anda mengatasinya? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini intim, lugas, dan kuat. Jangan gunakan dengan sembarangan, hanya ketika ada rasa hormat dan keterbukaan di antara kalian berdua. Tetapi jika waktunya tepat, dia akan menunjukkan kisahnya kepadamu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita berkata kepada saya, "Mantan saya mengabaikan saya selama bertahun-tahun. Saya merasa seperti hiasan di rumahnya. Sampai suatu hari saya pergi tanpa mengatakan apapun. Saya tidak menanggapi dengan nasihat. Saya hanya mendengarkan. Dan itu lebih berharga daripada reaksi apapun." Pertanyaan keempat. Apa yang membuat Anda merasa bebas dan mengapa Anda tidak melakukannya lebih sering? Kita hidup penuh dengan tekanan, kewajiban, dan tuntutan sosial. Banyak wanita telah melupakan apa artinya merasa bebas. Pertanyaan ini memberi mereka izin untuk bermain lagi, untuk merasakan lagi. Seorang wanita menjawab, "Menari sendirian. Saya melakukannya ketika saya masih kecil. Sekarang saya merasa harus menjadi dewasa sepanjang waktu." Jawaban itu bukan tentang menari, tetapi tentang siapa dirinya sebelum begitu banyak beban. Dan pria yang membawanya kembali ke tempat itu tidak menaklukkan tubuhnya, melainkan menaklukkan esensinya. Pertanyaan kelima. Bagian mana dari kisah Anda yang tidak lagi Anda ceritakan, dan mengapa? Itu yang terdalam, paling sensitif, dan juga paling terbuka. Itu bukan pertanyaan untuk setiap hari, atau untuk kencan kilat. Itu untuk saat-saat ketika sudah ada hubungan yang nyata, saat dia merasa bisa percaya. Seorang wanita berkata kepada saya melakukan aborsi pada usia 19 tahun. Saya dihakimi sedemikian rupa sehingga saya tidak membicarakannya selama bertahun-tahun. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak bertanya lagi. Saya tidak mencoba memperbaikinya. Saya hanya ada di sana. Dan kehadiran seperti itu tidak terlupakan. Setiap pertanyaan ini adalah pintu, bukan ke tubuhnya, melainkan ke dunia emosionalnya. Dan pintu-pintu semacam itu tidak dibuka dengan paksaan. Pintu-pintu itu dibuka dengan rasa hormat, dengan niat, dengan keheningan, dan dengan kehadiran. Itu adalah kunci yang tidak membuka pintu-pintu biasa. Mereka membuka ruang yang selama bertahun-tahun tertutup bagi banyak wanita. Mereka tidak dipaksa, tidak didorong, tidak dibuka dengan sanjungan atau tekanan. Mereka dibuka dengan jeda, dengan rasa hormat, dengan keheningan yang tulus.
Dan inilah kenyataan pahitnya. Kebanyakan pria tidak memiliki kesabaran atau kehadiran untuk tetap tinggal ketika seorang wanita membuka pintu-pintu itu. Banyak yang merasa tidak nyaman ketika wanita itu mengungkapkan lukanya, membeku ketika menangis, atau mencoba memperbaiki apa yang tidak bisa diperbaiki, karena ia hanya ada di dekat mereka. Namun pria yang tabah tahu, ia tidak ada untuk menyelamatkannya. Ia ada untuk memegang kebenaran dengan teguh, untuk berkata tanpa kata, "Aku di sini, aku tidak akan pergi." Dan ketika seorang wanita merasakan hal itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Karena itu tidak umum, karena itu tidak mudah, karena hampir tidak ada pria yang memberinya itu. Tahukah Anda apa yang paling dihargai oleh wanita dewasa dan sadar emosi? Bukan karena Anda tahu segalanya, atau karena Anda mengatakan hal yang benar. Yang paling mereka hargai adalah Anda tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi, tidak lari ketika emosi muncul, dan menjadi tempat berlindung, bukan ancaman. Pertanyaan yang tepat membuka pintu, tetapi kehadiran Andalah yang menentukan apakah dia berani melewatinya. Kita hidup di zaman yang ramai, di mana semua orang bicara, semua orang punya pendapat, semua orang mencari perhatian. Namun, hanya sedikit yang tahu bagaimana caranya hadir, dan lebih sedikit lagi yang tahu bagaimana mempertahankan kedalaman seorang wanita ketika ia menunjukkan dirinya apa adanya. Jika Anda seorang pria di atas usia 40, Anda telah mengalami cukup banyak kekecewaan untuk memahami bahwa kecantikan memudar, gairah memudar, dan tubuh berubah. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah, kekuatan percakapan yang nyata, percakapan yang meninggalkan jejak. Bertanya bukan hanya tentang mendapatkan jawaban. Bertanya adalah cara mencintai, melihat orang lain, mengatakan, "Aku peduli siapa dirimu, bukan hanya penampilanmu." Dan itu lebih memikat daripada penampilan fisik apapun, lebih dari mobil apapun, lebih dari sekadar ungkapan manis apapun. Karena ketika seorang wanita merasa benar-benar diperhatikan, ketika ia tahu ia tak perlu berpura-pura atau membuat terkesan atau melindungi dirinya sendiri, ia akan terbuka, berkembang, dan memberi Anda hal yang paling berharga, keasliannya. Jadi, lain kali Anda ingin terhubung dengan seorang wanita, jangan pikirkan apa yang harus dikatakan agar ia menyukai Anda. Pikirkan apa yang harus ditanyakan agar ia memahaminya, melihatnya, dan bertahan, meskipun ia tidak mengatakan apa yang Anda harapkan. Pria yang dangkal memang cepat terkesan, tetapi mereka juga cepat dilupakan. Pria yang sadar meninggalkan jejak yang tak pernah pudar. Dan kamu yang memutuskan ingin menjadi pria seperti apa?